Salam untuk Nyonya Zulaika. Salam untukmu juga, Sipir. Apa kau bisa memaksa Yuzarsif hari ini? Tidak, Nyonya. Dia tidak mau berubah, tidak mau mematuhi. Membuat dia patuh itu tidak sulit. Tapi kau tidak bisa melakukannya. Aku mengirim budak Ibrani ini ke penjara agar kau dapat mengekangnya, membuatnya lapar dan haus, dan menghukumnya. Tapi kau malah membiarkannya begitu saja. Nyonyaku yang agung, orang yang ingin kabur dirantai, tapi Yuzarsif tidak ingin kabur. Orang yang rakus akan selalu lapar, tapi Yuzarsif makan hanya sedikit. Orang yang bersalah akan dicambuk, tapi Yuzarsif tidak bersalah. Jadi ternyata benar. Yuzarsif telah membuat kalian semua terpesona. Jujur, itu benar. Menurutku, wajar kalau Nyonya Zulaika tertarik padanya. Dia baik hati. Aku sudah meminta Karimama untuk berbicara dengannya di ruangannya. Bawa dia ke Yuzarsif. Penjaga, bawa Yuzarsif ke ruang berkunjung. Tinggalkan kami. Ada apa kali ini, Karimama? Apa Nyonya Zulaika masih bermimpi yang sama? Dia sudah lupa untuk makan dan tidur beberapa waktu yang lalu. Tapi dia tidak pernah melupakanmu. Maka aku kasihan padanya. Aku harap dia bisa jadi sedikit lebih bijak, alih-alih menuruti kemauannya setiap saat. Kekasih yang bijak. Zulaika bukanlah kekasih. Jangan anggap nafsu adalah cinta. Cinta itu suci dan tidak singgah dalam hati yang rusak. Kau menyebut Yang Mulia Zulaika rusak? Astaga, kalau dia mengizinkanku, aku pasti sudah memaksamu untuk menyerah dengan menyiksamu. Tapi apa yang bisa aku lakukan kalau Zulaika mencegahku melakukannya? Zulaika tahu bahwa aku tidak akan menyerah. Itulah mengapa dia tidak mengizinkanmu menjadi kasar. Aku menyayangi Zulaika dan aku akan membantunya mewujudkan keinginannya. Tak peduli itu cinta ataupun nafsu. Aku tidak menginginkan kebebasanmu. Tapi Zulaika menginginkannya. Aku datang ke sini demi Zulaika untuk menunjukkan padamu jalan ke kebebasan. Seberapa besar rasa sayangmu padanya? Seperti aku menyayangi hidupku sendiri. Aku mencintai penciptaku lebih dari keberadaanku. Aku ingin membuat dia senang, bukan Zulaika. Tapi perbuatanku. Aku janjikan satu hal. Kalau kau patuh dan membuat Zulaika senang, kau akan segera bebas dari tempat mengerikan ini. Beritahu Zulaika, aku tidak mau kebebasan kalau aku membayarnya dengan dosa. Dia sebaiknya tidak menjual jiwanya ke iblis. Apakah wanita Mesir tidak menghargai kesucian dan kesetiaan pada suami mereka?
Meskipun aku menyayangi Zulaika, aku mengakui bahwa dia wanita tidak senonoh. Walaupun ada yang mulia Potifar, bagaimana dia bisa mengincar lelaki sepertimu? Kalau saja Zulaika tahu Tuhan yang sejati, dia tidak akan jatuh cinta pada budak sepertiku. Ya Allah, selamatkanlah Zulaika dari kegelapan penjara yang ada di dalamnya, dan terangkanlah hatinya dengan cahaya iman. Kurung dia di sini sampai dia membusuk dan mati. Selama aku hidup, dia tidak akan bebas. Jalan. Zulaika bagai seorang penjudi yang kehilangan apa yang dimilikinya tapi tidak mau mengakuinya. Dia pura-pura kejam, tapi dia tidak kejam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ingin bertemu Nabi Yakub. Kenapa kau ingin bertemu dengannya? Aku membawa pesan untuknya dari tawanan muda di Mesir. Tawanan muda katamu? Betul. Ikuti aku. Bagaimana rupanya? Berapa tingginya? Berapa umurnya? Dia cukup tinggi. Umurnya kisaran 30-32 tahun. Apa dia tidak tampan? Apa namanya bukan Yusuf? Dia bilang dia tidak bisa menyebut namanya. Dan ketampanannya tidak terlihat, ditutupi janggut yang lebat dan rambut yang panjang. Ketampanan Yusuf dapat terlihat meskipun ditutupi. Tidak ada yang bisa menutupinya. Dia bertanya soal pemimpin bangsa Kanaan. Aku menyebutmu. Dia bertanya soal 12 keturunan yang kuat dan berguna. Aku bilang satu telah hilang. Kenapa dia tidak bisa menyebut namanya? Kenapa tidak bisa? Yusufku pasti akan menyebut namanya. Dia akan menyebutnya demi ayahnya. Kau bilang dia ada pesan. Betul. Dia berkata, berdoalah untuk para tawanan di negeri asing. Semoga Allah membebaskannya dari penjara. Tawanan itu berkata, setiap kau berdoa kepada Allah, berdoalah untuk anak-anak yang terpisah dari ayah mereka. Itu Yusufku. Anak yang terpisah dari ayahnya adalah Yusufku. Kau dengar itu, Binyamin? Kakakmu menangis karena dia terpisah dari ayahnya. Tenanglah, ayah. Untuk apa Yusuf ada di Mesir dan di penjara? Lagi pula, deskripsinya tidak cocok dengan Yusuf. Aku rasa tawanan itu adalah Yusufku. Atau dia tahu sesuatu tentang Yusuf. Dia bilang sesuatu soal utusan Allah dan anak yang hilang. Tapi aku lupa. Semoga Allah menyelamatkan tawanan itu dan membawanya ke ayahnya yang baik. Semoga Allah menerangkan hati ayahnya dengan mempertemukan mereka. Kalau begitu, aku pergi. Semoga Allah bersamamu dan memberimu berkah. Semoga mata ini
telah melihat Yusuf. Aku harap begitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya Allah, kabulkanlah doa tawanan yang kesusahan di Mesir. Ya mulia, komandan sudah tiba. Salam untuk Imam Besar Yang Mulia Ang-Mahu, Amenhotep III, Fir'aun bangsa Mesir, telah mengundang Yang Mulia Ang-Mahu ke pesta besar yang diselenggarakan di aula istana. Diharapkan Imam Besar akan memberikan kehormatan kepada pesta tersebut dengan menerima undangan. Aku menghargai undangan Sang Fir'aun, dan aku akan datang. Kau boleh pergi. Kenapa kau menerima undangannya? Mungkin itu rencana mereka. Tidak ada pilihan lain. Undangan itu sama saja dengan perintah. Tidak mematuhi perintah artinya menyatakan perang. Walaupun begitu, jika Apopis telah mencoba membunuh Amenhotep, kita mungkin akan dituduh melakukan penghasutan, tidak menerima undangan, akan mengkonfirmasi dugaan itu. Tapi bagaimana kalau pesta itu adalah jebakan untuk Yang Mulia? Padiamon harus memerintahkan tentaranya untuk siap bertindak kalau ada bahaya. Kita juga akan mengundang beberapa bangsawan di kota ini, agar Amenhotep tidak bisa macam-macam dengan kita di depan mereka. Tentu saja. Karena pengikut Amon jumlahnya sangat banyak, Amenhotep tidak akan berani menghina sang imam besar. Baiklah, bersiap untuk pesta besok. Salam Yang Mulia Horemhop. Terima kasih. Kami datang untuk menjemput Apopis, Inarus, dan Imam Kimoni. Baik, Yang Mulia. Mohon tunggu di sini. Tawanan dengan nama Apopis dan Inarus bersiap. Kalian akan pergi. Tenanglah. Tenanglah. Kau harus menghadap Amenhotep untuk persidangan. Apopis. Apopis. Percaya pada Tuhan yang kau percayai. Pasrahkan semua pada kehendaknya. Kalau kau masih hidup, kita akan bertemu lagi, dan kalau meninggal, kami akan segera menyusulmu. Hari ini adalah hari ketiga. Pertanda tafsir mimpi Yuzarsif semakin terlihat. Berdirilah Apopis. Cepat. Baiklah, baiklah. Kau akan menemui penciptamu.
bawakan Imam Kimoni juga. Berbahagialah, kau akan mati sebagai orang beriman. Kalau aku meninggalkan penjara ini hidup-hidup, aku akan mengunjungi pelayan Amenhotep. Apa kau tidak mau kubawakan pakaian dan makanan seperti yang dilakukan Mimi Sabu? Bukan untukku. Bawakanlah untuk mereka. Inarus, berdoalah kepada Allah untuk memberi kami kebebasan sesegera mungkin. Tentu saja. tentu. Benar. Hei Apopis, jangan khawatir. Prediksi Yusarsif salah dan aku berani janji tidak akan ada apa-apa. Buka pintunya. Imam Kimoni, waktunya pergi. Kemana? Aku tidak tahu. Beberapa penunggang kuda datang dari istana Amenhotep. Rantai dia. Kau memberiku keyakinan, Yuzarsif, dan aku akan berusaha mempertahankannya. Kau tidak akan ke Amenhotep. Kau akan kembali ke pekerjaan lamamu. Aku bertemu Amenhotep sekali. Kenanganku tentangnya baik. Ingatkan dia soal aku dan beritahu dia aku tidak bersalah bahwa aku dipenjara tanpa alasan. Tentu. Yakinlah aku akan membantumu agar kau dibebaskan. Sudah, Ya, cepat. akan kulakukan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Hati-hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupakan kami. Hei, jangan lupakan kami. Yakinlah Fir'aun Amenhotep akan segera membebaskanmu. Dan kuharap kita bisa punya seseorang untuk dimintai bantuan. Apa katamu? Amenhotep akan membebaskanmu. Dia bisa melakukan itu. Tapi aku tahu ada yang lebih kuat dari Amenhotep. Kenapa aku tidak meminta padanya? Yang mulia Kimoni, kaukah itu? Apopis, Inarus, sedang apa kalian di sini? Jangan berpura-pura bodoh. Kami di penjara berbulan-bulan, tapi tidak ada imam kuil yang datang dan membantu kami. Untuk apa kami melakukan itu? Apa hubungannya kalian di penjara dengan kami? Kau bukan imam. Kami dipenjara karenamu. Kalau aku tidak diborgol, sudah kutonjok mukamu. Setelah itu, mungkin kau akan ingat bahwa kau seharusnya menolong kami. Tutupi wajahnya sekarang. Mereka tidak boleh dikenali. Jalan, cepat.
Apopis? Apopis? Apa kau bicara? Ya, aku tidak bisa menahan siksaannya dan memberitahu mereka semuanya. Apa kau tidak memikirkan kehidupan keluarga dan kerabatmu? Siksaan dan cambukan membuatmu tidak bisa berpikir. Sudah terjadi. Aku tahu kau tidak akan melakukan ancamanmu. Belum terlambat. Sangkal semuanya. Yakinlah Kuil akan membalaskan dendammu dengan setimpal. Dia mengaku di depan semua orang. Menyangkalnya tidak berguna. Bilang bahwa kau mengaku karena disiksa. Dan kau mengaku karena kau khawatir soal keselamatanmu. Potifar tidak lugu. Dia tidak akan percaya. Tidak ada cara lain. Kalau kau tidak menyangkal semuanya, kau akan kehilangan keluargamu. Diamlah, berhenti bicara. Jangan anggap serius. Kau tidak melakukan kesalahan. Allah hadir di sini menyaksikan semuanya. Tapi aku malah minta Inarus mengingatkan Amenhotep tentangku. Aku tidak mengerti. Apa salahnya kalau Amenhotep tahu kau tidak bersalah dan membantu membebaskanmu? Kalau aku membuat orang lain berharap atas belas kasih Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana aku bisa meminta bantuan dari orang lain? Itu suatu kelalaian. Kelalaian. Kau hanya ingin sang Fir'aun tahu soal keadaanmu dan bahwa kau tidak bersalah. Itu saja. Saat Allah mengetahui dan melihat bahwa aku tidak bersalah, aku tidak membutuhkan orang lain. Aku meminta ampun pada Tuhanku. Aku bertaubat. Aku telah melakukan kesalahan. Apapun yang kau minta, ada dengannya. Celakalah mereka yang meminta selain kepadanya. Banyak orang akan tersingkap jati dirinya jika Allah hadir membawa keadilan di hari kiamat. Banyak rahasia akan terungkap jika dia menilik hati dengan keadilannya. Banyak penguasa yang akan menjadi tawanan jika Allah membantu orang-orang yang teraniaya. Mata akan meneteskan air mata darah
apabila para pendosa menyadari keburukan perbuatan mereka. Apa kau datang untuk memberitahuku hukuman atas dosaku? Tenanglah Yusuf. Jangan terlalu menyiksa dirimu sendiri. Aku tahu aku telah berdosa. Aku tidak akan memaafkan diriku. Pengetahuan itu adalah berkah yang dilimpahkan Sang Kekasih kepadamu. Anugerah yang tidak ada habisnya ini yang membentuk diriku jadi seperti sekarang. Yang membuatku begitu dicintai ayahku dan orang-orang lainnya. Allah yang memiliki kemuliaan dan penderitaan dalam genggamannya. Yang memberiku kehidupan mewah di istana gubernur Mesir. Karena limpahan karunia-Nya. Yang menyelamatkanku dari jebakan Zulaika dan orang Mesir lainnya. Allah yang menjaga hamba-hambanya yang beriman dan suci dari berbuat zina dan maksiat. Lalu, mengapa aku meminta bantuan orang lain dalam kehadiran Allah? Apa aku tidak boleh meneteskan air mata darah karena dosa ini? Apa aku tidak boleh mencabuti rambutku dan mencakar wajahku? Aku telah berdosa. Aku melakukan kesalahan. Aku bertaubat pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Yusuf tidak sadar kesalahannya, tidak bertaubat pada Sang Kekasih, maka dengan demikian dia akan diusir dari kerajaan Allah dan akan kehilangan kenabiannya. Yusuf ditakdirkan untuk dipenjara selama 1 tahun, tapi sekarang waktunya menjadi lebih panjang, sehingga Yusuf bisa menebus dosa dan menuntun para tawanan. Kelak Yusuf akan memerlukan bantuan dari banyak pengikut. Aku terima hukuman penjara ini, meskipun harus seumur hidup. Karena Allah masih bermurah hati padaku. Aku bersyukur. Aku sungguh bersyukur. Maafkan aku. Aku mengganggu tidur kalian. Selalu berdoalah pada Allah untuk tidak mencabut iman yang telah diberikannya pada kita. Mintalah pada Allah. Mintalah pada Allah. Janganlah buat hatiku gelap setelah engkau menuntunku. Apa kau sudah melakukan tindakan pencegahan atas bahaya yang mungkin terjadi? Sudah, Yang Mulia. Para budak tentara sudah diberikan senjata.
Ada beberapa tentara bersenjata di antara masyarakat juga. Sudah kuperintahkan mereka menyerang kalau terjadi sesuatu. Coba untuk kendalikan dirimu. Jangan marah-marah. Itu tidak berguna. Yang mulia Badiamun, senjata. Sebentar lagi akan memasuki ruangan penguasa Mesir Fir'aun Amenhotep ketiga. Ini dia, Yang Mulia Angmahu. Dia merupakan imam besar kuil-kuil dewa-dewa Mesir. Selamat datang di pesta hari ini. Salam untuk Sang Fir'aun Agung Mesir, Amenhotep III, Fir'aun paling agung sepanjang masa. Apakah Yang Mulia Angmahu benar-benar percaya pada perkataannya? Tentu saja, aku percaya apa yang kukatakan. Para imam di kuil Amon menganggap semua Fir'aun Mesir sebagai manusia setengah dewa. Aku bertanya padamu, para petinggi kuil. Jika ada seseorang yang mencoba membahayakan nyawa orang yang kau sebut tadi, apa hukuman yang pantas? Kami yakin bahwa omongan orang-orang jahat itu telah menimbulkan kecurigaanmu terhadap pendeta kuil. Kau bisa yakin bahwa fitnah orang-orang itu tidak akan mungkin mengurangi kesetiaan kami padamu, Raja Fir'aun dari Mesir. Bahkan jika kau marah pada kami.
Hari ini di depan para pejabat dan bangsa Mesir akan ada pertunjukan di mana karakter-karakter utamanya adalah Yang Mulia Ang-Mahu, Yang Mulia Padiamon, Apopis, dan Inarus. Bagaimana Yang Mulia Ang-Mahu? Apa kau kenal mereka? Ya, kalau tidak salah, mereka itu adalah pelayan dan penata meja Sang Fir'aun. Apa kau akan mengungkap hubungan mereka dengan kuil? Atau haruskah aku meminta mereka mengungkap segalanya? Kuil hanya mengenal mereka sebagai pemuja Amon. Aku rasa tidak ada hubungan yang lainnya. Apopis, apa kau menyangkal adanya hubungan antara dirimu dengan kuil dan Yang Mulia Ang-Mahu? Aku tidak tahu apa yang dibicarakan Yang Mulia Potifar. Hubunganmu dengan Ang-Mahu, percobaan pembunuhan Amenhotep. Beritahu kami soal itu. Aku tidak pernah berhubungan dengan Yang Mulia Ang-Mahu. Tapi kau mengaku di depan sipir penjara bahwa Ang-Mahu membayarmu 1000 koin emas untuk meracuni minuman sang Fir'aun. Ada saksi-saksi lain atas pengakuanmu. Aku tidak mengaku, tidak pernah. Aku mengatakan hal itu karena khawatir akan keselamatanku. Bagaimana soal percobaan pembunuhan sang Fir'aun? Kenapa kau melakukan itu? Itu tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia Ang-Mahu dan kuil. Suatu hari, sang Fir'aun menegurku dan menjadi murka. Aku takut dia akan menemukan alasan untuk membunuhku. Jadi aku bertindak lebih dulu. Apa kau tahu bahwa hukuman untuk percobaan pembunuhan atas sang Fir'aun adalah kematian? Bukankah akan lebih baik membongkar dalang-dalangnya agar mereka juga dihukum? Yang Mulia Potifar, mengapa kau bersikeras menggambarkan para imam kuil sebagai kaki tangannya? Dia menyangkal hubungannya dengan kuil di depan semua orang. Dan kau ingin membuktikan apa? Kau jangan merasa lega dulu. Pertunjukannya belum selesai. Kalau begitu, Imam Kimoni, apa yang kau lakukan di depan penjara Zafira bertanya soal Apopis? Karena istrinya menangis, Yang Mulia. Karena anak-anaknya juga. Mereka tidak tahu kabar Apopis.
Aku berharap bisa memberikan mereka kabar baik. Aku mencari kemana-mana. Saat aku pergi ke penjara Zafira, aku ditangkap oleh tentaramu. Tapi Apopis telah mengaku di penjara bahwa dia pergi ke Angmahu denganmu dan dia dibayar untuk membunuh sang Fir'aun. Aku rasa pengakuan karena penyiksaan itu tidak berguna, Yang Mulia Horenhop. Maksudmu kau sama sekali tidak ada hubungan dengan Apopis atau Inarus. Dan kau juga tidak terlibat dalam percobaan pembunuhanku? Tidak, Yang Mulia. Sama sekali tidak ada hubungan. Dan kau, Apopis, tidak ada hubungan dengan Kimoni atau Angmahu? Tidak, Yang Mulia. Aku tidak ada hubungan dengan Kimoni atau Yang Mulia Angmahu. Jadi, kau dan Inarus membuat rencana untuk membunuhku? Tidak, Yang Mulia. Aku tidak tahu apa-apa. Dia benar. Dia tidak tahu apa-apa. Aku sendiri yang merencanakannya. Aku meminta dia untuk membantuku, tapi dia menolak dan memberitahumu. Nyahlah sebelum aku kehilangan kendali dan membunuh kalian semua. Kehadiran mereka telah menyelamatkan dirimu. Kalau kau melakukannya lagi, Amon pun tidak akan bisa membantumu. Pergilah. Itu adalah hinaan bagi para dewa dan para imam kuil. Mereka orang-orang kafir. Mereka menghina Amon. Hinaan ini akan ada akibatnya. Dasar bodoh. Kau mengorbankan hidupmu untuk Angmahu. Kalau kau jujur, kau pasti akan selamat. Aku mengorbankan hidupku untuk keluarga dan kerabatku. Bebaskan Inarus. Tapi Apopis akan digantung besok sebagai pelajaran bagi yang lain. Kau, Kimoni, pergi. Tapi ketahuilah bahwa aku akan segera membongkar kejahatan-kejahatan kuil dan menggantung kalian semua seperti Apopis. Ayo. Pertunjukannya selesai. Semuanya keluar. Keluar. Pertunjukannya diakhiri dengan kekalahan Amenhotep dan kemenangan para imam kuil. Semuanya keluar. Inarus. Ya, Yang Mulia. Apakah kau pelayanku? Betul, Yang Mulia. Ya, betul. Mana anggurnya? Siap, Yang Mulia. Skandal yang terjadi malam ini adalah salahmu, Potifar.
Bagaimana bisa gubernur kita yang bijaksana dan cerdik tidak dapat membuktikan kejahatan yang begitu jelas? Kau bilang semuanya akan baik-baik saja, Yang Mulia Potifar.